Oke sahabat YouTube semuanya, hari ini kita akan membahas cara menerbangkan drone MGX SCRC F11S yang 1,5 maupun 3 km. Itu cara penerbangannya sama, karena itu banyak yang berkomentar di grup Facebook ya, banyak yang bertanya itu kok gak pakai droneku, waktu terbang malah pulang sendiri tanpa menggunakan HP. Itu jaraknya enggak terlalu jauh, palingan 500 meter. Kalau untuk drone SCRC itu kalau tidak memakai handphone monitor dari HP, itu memang jaraknya tidak bisa jauh. Jadi disarankan untuk teman-teman menggunakan handphone yang udah mendukung 5 GHz ya jarak wifi nya. Oke, jadi buat teman-teman simak dan jangan di skip, semoga nanti bisa bermanfaat. Pertama itu drone SCRC dianjurkan menggunakan monitor melalui HP ya, tentunya HP yang sudah support 5G atau 5 GHz ya. Jadi oke teman-teman, kita bahas dulu. Jadi sebelum menghidupkan drone SCRC maupun drone-drone yang merek lain yang bergimbal, itu sebelum dihidupkan yang harus diperhatikan, harus dilepas dulu tutup gimbalnya supaya nanti tidak terjadi permasalahan nanti pada gimbal, karena di waktu menghidupkan gimbal akan bergerak secara otomatis. Ini kita coba hidupkan, dapat kita lihat ini gimbal bergerak secara otomatis. Jadi sebelum dihidupkan kita hidupkan remote, terus kita hidupkan drone. Oke, maupun sebaliknya juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai drone dan remote terkoneksi. Oke, jadi dapat kita teman-teman lihat semua, ini gimbal otomatis sudah berfungsi kan, sedangkan remote dan drone belum terkoneksi. Jadi bagi teman-teman harap perhatikan sebelum mengaktifkan drone, sebaiknya dilepas dulu tutup gimbal daripada drone, baik tuh drone yang merek apa aja. Oke, setelah lampu berkedip, drone berkedip, lampunya sudah berubah dari merah tadi, berarti drone minta kalibrasi kompas atau kalibrasi GPS. Cara mengkalibrasi GPS itu kita naikkan ke atas, lalu kita masukkan ke dalam. Itu ini kita menggunakan tanpa monitor HP ya. Kalau monitor HP nanti akan keluar petunjuk drone minta diputar searah jarum jam sebanyak 3 atau 4 kali. Oke, kalau di sini 1 kali putar sudah berubah, itu warnanya lampu belakang dan lampu depan itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini, drone minta di kamera drone dihadapkan ke atas seperti ini dan diputar. Setelah bunyi bip bip bip, kita letakkan drone di tempat yang datar, yang tidak ada di bawahnya mengandung unsur daripada unsur besi di bawahnya, supaya nanti tidak terjadi error koneksi GPS. Terus setelah itu kita lakukan kalibrasi gimbal dengan cara naik ke atas, kita tarik keluar. Nanti apa-apanya di sini dan gimbal otomatis akan menjadi datar. Oke, kelihatan gimbal datar. Dan setelah itu
sebelum take off itu yang perlu kita perhatikan adalah sinyal GPS. Sinyal GPS itu diusahakan di atas 10 supaya drone bisa terbang normal, tidak lari ke samping ataupun ke depan ya, dan drone diletakkan di posisi yang datar. Jadi yang perlu sekali teman-teman perhatikan adalah sebelum take off sinyal GPS harus full. Jadi ini kebetulan di suasananya di atas rumah, jadi sinyal GPS-nya agak lambat dapatnya ya. Diusahakan nanti kalau untuk menerbangkan drone bagi pemula itu tidak untuk SCRC saja, baik drone-drone yang merek lain maupun merek yang ternama atau yang mahal sekalipun, itu diusahakan di tempat yang terbuka supaya tidak terjadi bentrokan sinyal GPS antara sinyal WiFi yang ada di perumahan penduduk. Otomatis kalau yang menggunakan koneksi WiFi itu sangat berpengaruh sekali bentrokan sinyal WiFi antara WiFi perumahan penduduk. Jadi nanti ada sinyalnya terputus-putus nanti, atau GPS-nya lambat dapat GPS. Nah, itu diusahakan di tempat terbuka supaya GPS-nya mudah ditangkap oleh drone. Jadi ada teman-teman yang mempertanyakan juga itu, GPS saya itu tidak bisa diterbangkan kalau tidak dalam mode GPS. Itu kan teman-teman itu mencari mode yang tanpa GPS itu. Kalau untuk drone yang SCRC versi yang 3 km itu di sini di tombol ini ditekan lama, dia akan berubah ke altitude mode, berarti itu terbang tanpa menggunakan GPS. Dan untuk mengaktifkan GPS, tekan dan tahan, itu berarti terbang lagi ke mode GPS. Jadi untuk teman-teman sebelum take off itu diusahakan itu supaya setelah GPS dapat nanti, jadi teman-teman harus menghidupkan baling-baling dulu sebelum landing. Itu bisa nanti landing otomatis melalui monitor HP, nanti ada di situ, bisa bisa otomatis atau bisa melalui remote. Kita naikkan secara perlahan, remote-nya itu akan naik itu nanti drone-nya. Jadi yang perlu diperhatikan itu buku panduan itu wajib untuk dibaca itu. Jadi untuk teman-teman pemula supaya tidak terjadi ini banyak kasus fly away, terbang tidak kembali, itu banyak terjadi. Bagi teman-teman itu nanti kalau sudah diterbangkan drone, usahakan dulu terbang rendah dan kita tekan mode ini kan home point atau altitude hold nih, kembali ke titik pelepasan. Nah, kita coba dulu tes sebelum terbang jauh, kita pencet dulu ini. Nanti apabila dia kembali ke titik koordinat pelepasan penerbangan pertama, titik kita menerbangkan itu, bolehlah kita naikkan agak tinggi dan kita usahakan terbang agak jauh. Dan bagi teman-teman pemula, usahakan untuk menerbangkan drone itu kita arahkan lurus ke depan kita supaya nanti kita tidak susah untuk mengendalikannya. Nanti kita arahkan ke depan. Kalau ke depan kita putar kiri kanan, itu terbangnya akan ke kiri kanan.
Sebaliknya kalau kita letakkan di arah posisi kita, mengarah ke kita, otomatis kita ke sini kan dia majunya ke sini tuh, akan berlawanan nanti. Jadi untuk pemula usahakan drone dilepaskan, diterbangkan dalam posisi lurus menghadap ke depan kita. Jadi supaya kita nanti tidak susah untuk mengendalikannya. Nanti kalau sudah begitu lumayan lama makanya nanti kita akan terbiasa sendiri nanti itu. Jadi untuk teman-teman yang pertanyaan yang di grup-grup itu, drone SJRC kalau tanpa menggunakan remote, tanpa menggunakan monitor dari HP, tanpa menggunakan terbang melalui aplikasi, itu memang jarak jangkauannya tidak jauh dan dia akan otomatis kembali. Jadi bukan ada masalah pada drone, itu bukan, itu memang banyak di SJRC yang khususnya F11S. Jadi kalau untuk F22 itu nanti belum kita buatin videonya, nanti kita buatkan. Jadi untuk SJRC baik yang versi 3 km maupun yang versi 1,5 itu sama itu aktifannya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita supaya channel kita makin berkembang. Semoga tutorial yang kita buat bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, nantikan video kita selanjutnya. Salam satu langit, salam sejahtera, dan jangan lupa sehat selalu. Kesehatan itu sangat berharga. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.